Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi dalam kuliah mikroekonomi dengan pembahasan kali ini adalah pasar persaingan sempurna. Untuk lebih memahami terkait dengan harga keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, mari kita melakukan simulasi melalui contoh kasus. Di sini saya akan memberikan contoh kasus terkait dengan produk masker kain. Berikut data produksi masker kain PT Harapan Sirna. Data yang disajikan merupakan data dalam ribuan rupiah. Kuantitas produksi masker kain terletak pada kolom paling kiri, yaitu kolom Q. Kuantitasnya 1 sampai 10. Jadi produksi kain PT Harapan Sirna mulai dari memproduksi 1 unit atau 1000 kalau dalam ribuan sampai dengan 10.000. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit produk adalah 2 atau 2000, karena ini merupakan biaya tetap, ini merupakan biaya yang tidak akan berubah, maka otomatis sampai pada produksi yang ke-10, tingkat produksi yang ke-10, biaya ini tetap 2 atau 2000. Biaya variabel yang dikeluarkan atau variable cost VC tampak disajikan dalam tabel, yaitu ketika kuantitinya 1 biayanya 4, kuantitinya 2 biayanya 7,5, dan seterusnya sampai kuantiti yang ke-10, yaitu biaya variabelnya 64. Biaya variabel ini meliputi di dalamnya adalah biaya bahan baku kainnya, terus mungkin tali elastisnya, terus biaya tenaga kerja langsungnya, upah lemburnya, dan sebagainya. Terus total cost atau biaya total bisa dihitung dengan menjumlahkan VC fixed cost biaya tetap ditambah dengan variable cost. Jadi ketika volume kuantitinya 1, berarti TC nya adalah 2 ditambah 4, 6. Ketika kuantitasnya 2, berarti biaya totalnya adalah 2 ditambah 7,5, begitu pula seterusnya. Terus biaya marginal cost merupakan biaya yang dikeluarkan atas penambahan 1 unit produk. Ini bisa dicari dengan menghitung delta TC dibagi delta Q. Jadi untuk marginal cost yang pertama adalah 6, merupakan, karena ini produksi yang pertama, berarti TC nya adalah 6 dibagi Q nya 1. Untuk kuantiti yang kedua
marginal cost-nya adalah delta TC 9,5 dikurangi 6, 3,5 dibagi delta Q 2 dikurangi 1, berarti marginal cost-nya adalah 3,5 dibagi 1, 3,5. Begitu pula seterusnya. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost sudah pada tahu semua, yaitu dengan membagi fixed cost dibagi dengan quantity. Ketika kuantitinya 3, berarti biaya tetapnya adalah 2 dibagi 3, 0,67, dan seterusnya. Berarti ketika nanti kuantitinya 10, nilai AFC nya akan jauh lebih sedikit karena biayanya tetap tetapi pembaginya semakin banyak. Terus variable cost rata-rata atau biaya variabel rata-rata AVC juga sama rumusnya dengan membagi variable cost-nya dibagi jumlah kuantitinya. Ketika kuantitinya 5, berarti biaya variabel rata-rata adalah 18 dibagi 5, 3,6, dan seterusnya. Silakan nanti dicari. Terus biaya total rata-rata ATC, average total cost, atau yang menyebut dengan AC saja juga ada average cost, yaitu dengan membagi total cost dibagi Q-nya. Total biayanya berapa dibagi Q-nya. Untuk selanjutnya adalah harga. Harga pada persaingan sempurna adalah mengacu pada harga keseimbangan yang ditentukan oleh pasar, harga keseimbangan pasar. Jadi dalam contoh ini harga masker kain di pasar saya contohkan adalah harganya adalah 6 atau 6.000. Harga keseimbangan pasarnya adalah 6, berarti karena tadi saya sebutkan bahwa berapapun jumlah output produksi oleh satu unit perusahaan itu relatif tidak berpengaruh dengan harga keseimbangan pasar, maka berapapun kuantiti, berapapun jumlah produksi dari satu perusahaan tidak akan berpengaruh kepada harga jualnya. Otomatis harganya adalah 6. Harga jual produknya berapapun kuantitinya adalah 6. Harga ini akan sama dengan average revenue AR. Nilai P sama dengan nilai AR pada pasar persaingan sempurna, karena harga penerimaan per unit otomatis sama dengan harga jualnya. Terus nilai TR-nya berapa? Nilai TR atau total penerimaan atau total revenue bisa dicari dengan mengalihkan harga dengan kuantitinya. Berarti semakin banyak kuantiti akan menyebabkan semakin banyak pula penerimaan totalnya. Kemudian penerimaan marginal berapa? Penerimaan marginal
atau MR bisa dicari dengan membagi delta TR dibagi delta Q. Pada kuantiti yang keempat, MR-nya adalah 6. 6 ini didapat dari delta TR, yaitu 24 dikurangi 18, yaitu 6, dibagi delta Q. Delta Q-nya adalah 4 dikurangi 3, 1. 6 dikurangi 1 adalah 6. Untuk kuantiti 6, 7, 8, 9, 10 silahkan dicari untuk latihan. Kemudian laba atau rugi perusahaan berapa? Laba atau rugi perusahaan adalah dengan mengurangi nilai TR dikurangi dengan TC, total penerimaan dibagi total biaya. Untuk kuantiti yang pertama, nilai TR-nya adalah 6, sementara biayanya juga 6. Maka perusahaan tidak mendapatkan laba atau rugi, atau bisa disebut dengan BEP atau impas. Kemudian pada kuantiti 5, TR total penerimaan perusahaan adalah 30. 6, harganya 6, kuantitinya 5, sama dengan 30. Dikurangi dengan total cost-nya. Total cost-nya adalah 20. 20 ini dari biaya variabelnya 18, biaya tetapnya 2. Jadi perusahaan pada kuantiti 5, pada jumlah produksi 5 akan mendapatkan laba sebesar 10. Terus dimanakah laba maksimal? Dimanakah laba maksimal? Nanti dicari laba maksimal adalah ketika nilai MR sama dengan MC. Nanti dicari di mana. Terus apakah perusahaan akan selalu mendapatkan laba? Tentu tidak. Perusahaan bisa mendapatkan laba ketika biaya atau TC-nya di bawah dari harga atau P. Berarti perusahaan mendapatkan laba ketika kurva AC, average cost-nya, di bawah kurva garis P. Nah, ketika nilai kurva AC sudah melewati P, di atas P, biaya total per unitnya lebih besar dari harganya, perusahaan akan mendapatkan rugi. Coba nanti di mana posisinya, dicari. Selanjutnya adalah P atau harga. Pada pasar persaingan sempurna, harga yang dianut atau harga acuan perusahaan adalah harga keseimbangan pasar. Karena apa? Karena pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak sekali jumlah penjual maupun jumlah barang yang ada di pasaran, sehingga perusahaan secara individu, satu perusahaan akan menjadi
minoritas di dalam pasar persaingan sempurna, tidak bisa menentukan harga. Berapapun jumlah barang yang dijual, tidak akan mempengaruhi harga keseimbangan. Dalam contoh ini, harga keseimbangan produk masker kain adalah 6 atau 6.000. Berarti harga keseimbangan tersebut akan menjadi harga jual produk dari perusahaan PT Harapan Sirna. Berapapun tingkat produksi, harga jualnya adalah 6 sesuai harga pasarnya. Pada pasar persaingan sempurna, nilai P atau harga sama dengan AR atau penerimaan rata-rata per unit. Penerimaan rata-rata per unit ini bisa dicari dari TR dibagi Q. TR adalah total penerimaan. Total penerimaan bisa dicari dengan mengalihkan harga dikalikan Q-nya. Harganya itu tadi flat 6 sesuai harga keseimbangan, sementara Q-nya berapa, tinggal dikalikan saja. Dan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menentukan laba maksimal perusahaan, dari tabel tersebut di atas, silakan teman-teman melengkapi tabel produksi yang masih kosong. Tabel itu kan masih kosong, silakan untuk dilengkapi. Terus kemudian gambarlah kurvanya yang meliputi kurva AFC atau average fixed cost, biaya tetap rata-rata, terus average variable cost AVC atau biaya variabel rata-rata, kemudian kurva MC marginal cost, dan kurva AR yang juga sama dengan P dan sama dengan MC. Kemudian pada kurva tersebut tentukan tingkat produksi paling efisien di titik mana. Selanjutnya adalah laba maksimum perusahaan di titik mana dan areanya. Kemudian titik impas dan di manakah posisi perusahaan mengalami kerugian. Silahkan tugas ataupun latihan ini dikerjakan. Yang pertama adalah menyelesaikan tabel produksi, kemudian menggambar kurva. Hasil jawabannya silahkan difoto, kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.